Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah fala nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Jam'us Shagir, beliau menjelaskan dalam salah satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, Ithnani layang durullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahmi wa jarusu'i, yang artinya ada dua golongan manusia nanti di akhir zaman atau di hari kiamat yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa meruginya orang itu ketika orang-orang disambut, ketika orang-orang mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat. Ada dua golongan manusia yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbayang betapa menderitanya dua golongan itu. Jangankan tidak diperdulikan oleh Allah, kita aja di dunia, ketika kita tidak diperdulikan oleh orang tua kita, ketika kita tidak diperdulikan oleh guru kita, ketika kita tidak diperdulikan oleh orang-orang, pada saat orang-orang itu datang ke suatu tempat, yang lain disambut dengan mesra, tapi kita dicuekan, pasti kita akan merasa tidak enak. Apalagi nanti di hari kiamat, ada dua golongan manusia yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah gerangan dua golongan ini? Qati'ur rahmi, yang pertama orang yang memutuskan kasih sayang, persaudaraan. Dia punya problem, dia punya masalah, berlarut-larut dia bermusuh-musuhan, sampai dia dengan keegoannya malu untuk meminta maaf, dan lahir di dalam hatinya rasa dendam. Maka keegoan seperti itu, kesombongan seperti itu, keangkuhan seperti itu akan menjermuskan kita nanti di akhir zaman. Orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang memutuskan silaturahmi itu adalah orang yang akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia punya problem dengan saudara, ketika dia punya problem dengan tetangga. Andai kata kita punya problem, secepat mungkin untuk mengislahkan, untuk membereskan problem yang kita hadapi dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Orang yang paling baik adalah orang yang paling meminta maaf, paling pertama meminta maaf. Walaupun di dalam hati kita bahwa itu kesalahan bukan dari diri kita, kesalahan itu dari mereka, tapi kita meminta maaf yang paling pertama, itulah pahlawan untuk mengantarkan dia menuju keselamatan. Maka orang yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahmi. Maka selagi kita masih hidup, ada kesempatan, mari kita islahkan, bebaskan, saling meminta maaf satu sama lain, saling meminta maaf dengan saudara kita, saling meminta maaf dengan tetangga kita, sebelum kita menyesal nanti di akhir zaman. Dan orang yang memutuskan silaturahmi itu dampaknya luar biasa. Kerugian yang akan didapatkan oleh orang itu, baik di dunia maupun di akhirat. Antara hablu minallah dan hablu minanas, akan sampai hablu minallah kalau kita sudah membereskan antara hubungan dengan manusia. Sehebat apapun hubungan kita dengan Allah, tapi kalau hubungan kita rusak dengan manusia, maka akan mempengaruhi hubungan kita kepada Allah. Untuk itu Al-Fakir mengingatkan, ayo kita keluarkan ego kita, keluarkan gengsi kita, keluarkan keangkuhan kita di dalam hati kita. Kita lapang dada untuk
minta maaf kepada orang itu dan kita lapang dada untuk memaafkan dosa orang itu. Nah, bagaimana kita sudah meminta maaf kepada orang itu, tapi orang itu tidak mau memaafkan? Itu lain masalah. Kita sudah bebas. Kalau kita sudah meminta maaf kepada orang itu, lalu orang itu tidak memaafkan, maka kita sudah bebas. Tinggal orang itu yang akan merugi. Jadi yang paling pertama yang akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman adalah qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahmi. Lalu yang kedua, wajarusu, jelek kepada tetangga. Seharusnya dengan tetangga itu saling tolong menolong, saling hormat menghormati, saling bantu membantu. Maka apabila terjadi konflik dengan tetangga, lalu tidak segera dibereskan, dan dia terus berlarut-larut sampai dendam, bahkan dendamnya ini, rasa sakitnya ini sampai diwariskan kepada anak kita, maka dua golongan ini, yang kedua ini, wajarusui, orang yang senantiasa jelek kepada tetangga, orang yang senantiasa memusuhi kepada tetangga, maka ini pun akan termasuk golongan manusia yang tidak akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terhindar dan dijauhkan dari dua golongan ini. Karena dua golongan ini kalau tidak segera bangkit, tidak segera bertaubat, maka dia akan termasuk golongan manusia yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.